buat kasih kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau yang senantiasa menganugerahkan kami pemeliharaan dan perlindungan yang sempurna. Terima kasih hari ini kami ada, sebagaimana kami ada itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Elijah Sutopo. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini hari Jumat tanggal 8 September 2023 kita boleh bersama-sama kembali, dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh Pastor Elijah Sutopo. Silakan Pastor Elijah, waktu dan tempat untuk Anda. Thank you Pastor Yongki dan Ibu buat kesempatannya. Juga nggak lupa ngucapin selamat pagi buat yang ada di Amerika, dan juga selamat sore ya buat yang ada di Indonesia ataupun dimanapun Anda berada, Bapak Ibu saudara sekalian. Langsung aja kita masuk ke perenungan kita pada pagi hari ini. Di hari yang luar biasa ini, saya ingin bersama-sama dengan kita semua merenungkan satu pembahasan ya, yang saya beri judul Kepala Bukan Ekor. Kepala bukan ekor. Nah, kalau Anda adalah orang yang lama di gereja ya, Anda pasti sudah sering mendengar kalimat ini. Kalau Anda baru di gereja, mungkin ini pertama kalinya Anda mendengar kalimat ini, ya. Tentunya semua kita mau jadi kepala, gitu ya. Yang lain mungkin bilang ngapain jadi ekor kalau bisa jadi kepala, gitu. Ada juga yang argue sama saya, Pastor Elia, kapal yang besar itu dibelokkan ya dari ekor kecil di bawah dan bagian paling belakang, dia bilang gitu. Nah, dari situ akhirnya kita mikir kan, nih maunya jadi kepala apa ekor nih, gitu. Nah, waktu kita ngebahas tentang kepala bukan ekor, pasti ada berbagai macam makna yang muncul di benak kepala kita ya pagi hari ini. Ada yang mikir, wah saya jadi bos, saya jadi pemimpin, saya jadi orang yang sangat hebat, semua orang akan tunduk sama saya, semua bisa saya beli, termasuk orang bisa saya beli. Tapi hari ini kita renungkan bersama, apa sih artinya buat hidup kita?
dan apa berkatnya buat kehidupan kita di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata kepala bukan ekor ini muncul di kitab Ulangan. Nah, pagi hari ini kita coba renungkan sedikit ya. Kitab Ulangan ini isinya ini banyak pesan-pesan terakhir orang yang bernama Musa. Siapa Musa? Musa ini orang yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka udah lewat 40 tahun di padang gurun, yang terjadi generasi lamanya Israel itu udah pada mulai habis. Yang tersisa, yang banyak muncul adalah generasi barunya Israel. Nah, tapi yang jadi masalah, generasi baru ini tidak pernah menyaksikan mujizat-mujizat spektakuler yang Tuhan kerjakan bagi orang Israel. Generasi baru nggak pernah menyaksikan 10 tulah. Mereka cuma dengar aja. Wah, Tuhan bikin 10 tulah. Sampai orang Israel akhirnya diizinkan keluar dari tanah Mesir. Orang Israel yang baru-baru ini mereka nggak pernah melihat laut terbelah gitu. Mereka hanya dengar aja katanya gitu. Laut pernah dibelah dan nenek moyang kita jalan di tengahnya gitu. Di generasi baru ini juga nggak pernah melihat dan menyaksikan dari batu keluar air. Atau di padang gurun keluar mata air. Itu nggak pernah. Nah, sehingga di buku Ulangan ini, Musa itu kasih tahu generasi baru Israel ini. Hei, ingat ya, ini loh, mujizat 1, 2, 3, 4, 5, semua kebesaran dan kehebatan Tuhan yang papa mamamu lihat gitu. Ingat ya, ini mujizat yang engkong emak kamu itu sudah saksikan dan alamin gitu. Ini mujizat yang engkong cok kamu, emak cok kamu itu udah lihat dan alamin dan saksikan. Sehingga di Ulangan ini Musa sampaikan, kalau kamu terus taat sama Tuhan, kamu akan hidup dalam berkatnya Tuhan. Tapi kalau kamu nggak taat, kamu mendatangkan kutuk atas hidupmu. Nah, makanya di Ulangan pasal yang ke-28, itu kalau kita lihat itu dibagi dua. Yang satu awal Tuhan bicara tentang berkat, yang kedua membahas tentang kutuk. Nah, kata kamu menjadi kepala bukan ekor itu muncul di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kita lihat ya, Ulangan 28 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan ini adalah pesan bagi generasi baru Israel. Tujuannya apa? Supaya orang-orang ini hidup dalam rencana baiknya Tuhan. Dan tidak menuai hal-hal yang di luar jalannya Tuhan. Nah, singkat cerita, orang Israel kan bandel-bandel ya. Akhirnya, setelah Salomo, Israelnya ini terpecah. Karena mereka nggak taat sama Tuhan, kerajaan Israel terpecah jadi dua. Yang kerajaan utara disebut Israel, ya, mereka akhirnya ditawan oleh kerajaan Asyur, nggak jadi kepala, tapi jadi ekor. Nggak lama juga, akhirnya kerajaan yang selatannya, yang Yehuda, itu juga menyusul ditawan oleh kerajaan Babel. Nah, intinya buat kita adalah gini. Hikmahnya buat kita pagi hari ini adalah sama.
Waktu kita aplikasikan prinsip Tuhan, kita akan jadi kepala. Tidak diperbudak, tidak ditawan oleh hal-hal yang lain. Contoh, dalam area keuangan. Waktu kita aplikasikan prinsip Tuhan, ya, Tuhan ajar kita apa? Terima berkat, ingat Tuhan. Dia yang memberi kita berkat, dia sumber berkat, dia yang mencurahkan berkat. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan otak kita bisa ngeblank. Kita bisa jadi orang yang bahasa Jawanya pelunga-pelungu tanpa Tuhan. Tapi kalau kita bisa itu semua karena Tuhan. Jadi dalam keuangan aplikasinya apa? Ayo ingat Tuhan yang terutama. Karena apa? Karena waktu kita mengaplikasikan prinsip Tuhan, kita jadi kepala, nggak diperbudak oleh uang, nggak diperbudak oleh keinginan, tidak ditawan oleh hal-hal kedagingan, tapi kita bisa menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga pertanyaannya juga gini, apa yang bisa kita lakukan nih? Supaya kita bisa jadi kepala, bukan jadi ekor. Supaya kita nggak diperbudak oleh hal-hal dunia, tapi kita menjadi tuan atasnya. Kita nggak diperbudak oleh keinginan kita semata, tapi kita bisa menjadi tuan, menjadi kepala, mengepalai keinginan kita. Kita nggak diperbudak oleh nafsu kita, tapi kita bisa mengepalai nafsu kita, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa minta ini, untuk Tuhan merubah hati kita. Sebagian Anda dengar pembahasan ini, baca Ulangan 28, mungkin bilang gini, Pastor Elia, siapa yang bisa taat sepenuhnya sama Tuhan ya? Ntar kalau kita nggak taat, kita dikutuk dong. Manusia kan nggak bisa selalu baik gitu. Nah, makanya ini bagian yang pertama. Kita perlu Tuhan merubah hati kita. Waktu kita baca Ulangan, ini menariknya. Ulangan 28 itu nggak berhenti di sana. Tapi itu berlanjut sampai Ulangan ke-30. Di Ulangan 30 ayat 1 dan kedua itu seakan-akan kayak Tuhan udah tahu manusia itu bakal nggak bisa taat. Tapi ini kabar anugerahnya. Siap-siap ya kalau saudara mau mencatat. Di Ulangan 30 ayat yang ke-6, Tuhan bilang gini, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Kalau kita argue, Elia, gimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Hati kita ini masih bisa kadang ya tergoda ini, tergoda itu, dan lain sebagainya. Ini kabar baiknya. Tuhan yang menyunatkan hati kita. Apa sih artinya sunat hati? Artinya gini, Tuhan yang merubahkan hati kita. Sehingga pagi hari ini mengawali hari kita, atau kalau Anda di sore hari, Tuhan, gimana saya bisa taat sepenuhnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia mungkin nggak bisa taat sempurna. Tapi kita bersyukur Tuhan yang sempurna itu yang mau terus merubahkan hati kita. Merubahkan hati kita sehingga kita bisa mentaati semua prinsip-prinsip Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa apa? Menjadi kepala atas kedagingan kita, atas nafsu kita. Kita tidak mengekor kedagingan kita, tapi kita mengepalainya. Kita tidak diperbudak kedagingan kita, tapi kita mengepalainya bersama prinsip Tuhan dan kekuatan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kepala bukan ekor yang bisa kita lakukan adalah minta Tuhan berkati pekerjaan kita. Di ayat yang ke-12 tadi dibilang apa? Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan janji sama orang Israel generasi baru,
Aku akan memberkati segala pekerjaanmu. Gitu kan. Coba kita ingat-ingat nih, kalau Anda Kristen lama ya. Ingat-ingat, di momen penciptaan, waktu Adam jatuh dalam dosa, salah satu kutukannya apa? Kerjanya akan berat. Dia akan mengerjakan tanah dengan keringat. Tapi di sini kita belajar loh. Tuhan itu, Tuhan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Artinya apa? Dia mau kok pulihkan kondisi ekonomi pekerjaan kita. Sampai apa? Yesus sendiri yang turun ambil kayu salib. Untuk apa? Bayar kutukan itu. Yesus patahkan kutukan itu di atas kayu salib. Artinya apa? Tuhan itu mau memberkati termasuk apa? Pekerjaan kita. Roma 8 ayat yang ke-32 Paulus pernah bilang gini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Roma 8:32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah, kita baca ayat ini di momen ini bukan dari kacamata serakah ya. Tapi kita baca Roma 8:32 dari kacamata gini. Kenapa ya? Kok Tuhan mau memberkati saya? Karena ini, dia cinta kita. Nah, perhatikan kalimat ini. Kalau dia cinta kita, sampai memikirkan urusan keselamatan, apalagi urusan kehidupan, Tuhan juga sudah pikirkan. Amin. Saya ulangi lagi ya. Kalau dia cinta kita sampai memikirkan urusan keselamatan, apalagi urusan kehidupan, juga dia pikirkan. Makanya di atas kayu salib, Yesus bukan cuma ambil dosa kita. Dia ambil penyakit. Dia ambil kegagalan. Dia ambil kutuk. Jangan salah ya, bukan berarti kita tidak akan gagal. Tapi jangan takut dengan kegagalan. Karena itu bukan ending cerita kita. Bukan berarti kita nggak bisa sakit. Tapi jangan takut dengan sakit penyakit. Karena itu bukan ending cerita kita. Sehingga berbicara jadi kepala bukan ekor. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah minta Tuhan berkati pekerjaan kita. Kalau dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi yang pertama, minta Tuhan merubah kita, hati kita. Yang kedua, minta Tuhan berkati pekerjaan kita. Yang ketiga, minta ini, Yesus memuaskan kita. Minta Yesus memuaskan kita. Kenapa kita selalu seringkali merasa nggak puas? Kita seringkali merasa kurang. Sampai akhirnya apa? Kita diperbudak keinginan kita. Kita merasa kadang, kok aku nggak diberkati sih? Kita lihat orang lain, yang dia kerjakan semuanya lancar ya. Yang dia mau semuanya bisa kebeli. Lihat ini semuanya dia bisa pergiin gitu. Dan kita merasa, kenapa sih kok aku ini nggak diberkati ya? Kenapa kok aku kurang ya? Kenapa kok saya selalu kurang ya? Orang lain bisa selalu cukup gitu. Bapak Ibu saudara sekalian, karena seringkali kita selalu berpikir hanya berdasarkan ini, emosi kita aja. Karena feeling kita, perasaan kita merasa orang lain lebih diberkati. Kalau kita lihat orang lain bisa beli yang mereka mau, bisa punya yang mereka mau, kok kita susah gitu. Rasanya. Karena seringkali kita selalu based on our emotion aja. Padahal emosi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu up and down banget. Awal bulan kita happy, akhir bulan kita sad, kita nggak happy gitu. Emosi kita. Nah, tapi gini Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini, yuk kita belajar gini. Berhenti menyamakan
diberkati dengan happy. Karena sedih bukan berarti kita tidak diberkati loh. Coba izinkan saya pagi hari ini ngajak kita merenungkan. Diberkati tidak diukur dari how happy we feel. Kok bisa Elia? Karena gini, karena berkat Tuhan tidak dikotai oleh emosi kita. Izinkan saya bilang gini, happy atau tidak, kebaikan dan berkat Tuhan itu konstan dalam hidup Anda dan saya. Amin. Saya ulangi lagi ya, happy atau tidak, kebaikan dan berkat Tuhan itu konstan dalam hidup kita. Penulis Ibrani 13 ayat yang ke-8 bilang gini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya apa nih? Ibrani 13 ayat yang ke-8. Artinya gini, Yesus itu satu-satunya konstan dalam hidup yang bisa kita andalkan. Dia satu-satunya konstan kebaikan yang bisa kita andalkan. Kalau kita mengandalkan feeling, kita akan sering merasa, kok hidup saya nggak seterberkati orang lain sih? Gitu. Kok orang lain lebih enak dari aku sih? Yang dia mau semua kebeli, yang aku mau nggak semua kebeli. Gitu. Kita merasa apa? Kurang, kurang, kurang. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengandalkan feeling. Tapi kalau kita melibatkan iman dalam setiap situasi hidup kita, enak apa nggak enak, akhirnya kita bisa apa? Berhenti menyamakan diberkati dengan happy. Karena happy atau tidak, kebaikan dan berkat Tuhan itu konstan dalam hidup Anda dan saya. Sehingga Bapak Ibu jelaskan di momen pagi hari ini, mengawali hari kita, kalau Anda sore Anda mengakhiri hari Anda, ayo pikiran kita tentang berkat nggak lagi dangkal. Kadang kita sedih ya dengan orang-orang yang mikirnya gini, aduh kalau orang punya uang banyak bisa beli yang mereka mau itu diberkati gitu kan. Kadang kita iri gitu. Kita diperbudak loh perasaan kita oleh perasaan kita. Kok keuangan orang lain lebih stabil, pencapaian hidup orang lain lebih stabil, yang mereka kerjakan rasanya sukses. Hati-hati itu jebakan iblis. Supaya kita apa? Diperbudak. Nggak bersyukur, makin susah untuk menikmati kebaikan Tuhan gitu. Tapi Yesus nggak pernah ngajar kok. Diberkatilah mereka yang duitnya banyak, karena mereka akan melihat kerajaan Allah. Enggak. Tapi bukan berarti Yesus juga alergi duit, enggak. Yesus enggak alergi duit. Tapi yang Yesus tekankan adalah ini. Blessed are those. Berbahagialah mereka yang lembut hatinya, murni hatinya, rendah hati. Berarti apa? Berkat enggak cuma diukur dengan uang dan materi. Uang itu berkat dari Tuhan, tapi bukan berarti satu-satunya berkat Tuhan. Sehingga apa? Dari momen ini kita belajar, hanya Yesus yang bisa memuaskan kita. So, 3 hal aja pada pagi hari ini. Bayangkan kalau kita semua lakukan ini, ya, kita bisa jadi kepala bukan ekor. Mengepalai keinginan kita, mengepalai nafsu kita, mengepalai apa? Feeling dan perasaan kita. Kita berdiri di atas janji Tuhan, prinsip Tuhan. 3 hal pada pagi hari ini. Minta Tuhan yang merubah hati kita. Yang kedua, minta Tuhan memberkati pekerjaan kita. Dan yang ketiga, minta hanya Yesus yang bisa memuaskan kita. Boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan, thank you buat pagi hari ini. Kalau kami mengawali hari kami, biarkan di momen ini hanya Yesus yang memuaskan kami. Tuhan, terima kasih buat tanggung jawab pekerjaan pencapaian. Tapi biar hanya Yesus yang bisa memuaskan jiwa kami. Bagi kami yang mengakhiri hari kami, Tuhan ingatkan kami juga, hanya Yesus kepuasan kami. Sehingga melalui momen itu Tuhan, kami bisa menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus, semua yang mau jadi kepala Tuhan jadi ekor bersama kita berkata, amin.